Oke, ngapain di sini, Pak? Saya ingin cuma menyampaikan keresahan, boleh? Nggak bisa, saya bukan tempat curhat. Hah? Saya tempat di sini mau mengedukasi. Enggak, kalau Bapak resah sama orang lain aja, saya nggak terima untuk mendengarkan keresahan orang lain, Pak. Saya nggak, ini bukan forum yang tepat untuk. Menurut saya ini berkaitan dengan apa yang Anda lakukan dan orang lain lakukan di TikTok. Di sini Perdebatan bukan ini. tempat curhat, Pak. Di sini bukan tempat curhat. Kan saya sudah bilang, Bapak mengerti bahasa Indonesia. Saya bukan curhat Ini tentang bukan diri saya, forum. cuman di TikTok ini banyak orang berdebat tentang agama. Ya nggak apa-apa, nggak ada urusannya dengan saya, Pak. Itu tuh nggak ada urusan Bapak meresahkan diri atau apa, itu bukan poin kami. Poin kami adalah mengedukasi ya. Bapak ngerti bahasa Indonesia nggak? Jangan diturunkan teman-teman, biar saya kasih paham dulu. Pertama, Bapak naik ke sini, ini forum diskusi lintas agama. Keresahan Bapak itu tidak ada kaitannya dengan kami. Kalau kita itu tidak suka dengan diskusi lintas agama atau apapun, kita tinggalkan, jangan kita naik ke situ. Lalu kita tetap Saya nonton, tidak tapi suka, kita cuman caranya itu kayak menjelek-jelekan gitu. Kan kita Pak, kan kalau Bapak resah, Bapak turun aja. kenapa ngapain kita Bapak naik? sibuk berdebat, bukan sibuk untuk bikin inovasi? Kan Tuhan kan Ya Bapak lah bikin. Tunggu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ternyata teman-teman, halusinasi menurut Allah dokter adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dan halusinasi bisa disebabkan oleh emang orangnya ada gangguan mental, penyakit tertentu, atau efek samping dari obat-obatan. Nah, kaget dong aku cari nih penyakit apa ya kira-kira yang bisa menjadi asbab orang halusinasi. Aku cari penyakitnya teman-teman. Ada skizofrenia, ada penyakit Parkinson, ada penyakit Alzheimer, ada penyakit migrain, ada tumor otak, ternyata ada sindrom Charles Bonnet, dan juga ada yang namanya epilepsi teman-teman. Jadi kalau ada orang yang diduga epilepsi, bisa jadi dia berhalusinasi. Aku kaget banget dong teman-teman, banget kaget.
Ternyata ketika aku melihat National Library of Medicine, sakit epilepsi itu nama lainnya apa sih, kan gitu ya. Aku ini kan polos banget orangnya, aku ini polos banget loh guys. Saking polosnya aku tuh suka bertanya-tanya gitu, apa sih, kenapa aku bertemu ini guys? Penyakit Santo Paul, ektasia dan kejang ektasia. Apa? Di sini abstraknya adalah Rasul Paulus menderita penyakit kronis. Epilepsi diajukan sebagai hipotesa yang paling mungkin. Interpretasi beberapa bagian surat-surat Paulus menunjukkan kemungkinan gangguan motorik dan sensorik wajah yang muncul setelah kejang ekstasi. Meskipun jarang terjadi, terdapat riwayat kasus pasien yang mengalami aura ekstasi. Apa? Aku kaget karena aku lihat ini jurnal apa sih? Ini apa sih gitu kan? Ternyata ini adalah National Library of Medicine. Oh my god. Asal dari penyakit dong. Kaget banget dong udah gimana kalian ini. Apa? Gitu ya. Bikin bunda ketawa kamu. Ya udah. Kita kan sebagai perempuan yang reaktif gitu kan Bun, kalau lihat sesuatu yang excited kita apa, kok bisa gitu ya. Aku kaget Bunda, ternyata selama ini teman-teman kita Kristen ketika mengatakan ajaran hayalan, ternyata di ajaran Kristen ada ajaran imajinasi, itu patung Yesus dan gambar Yesus. Kemudian ajaran halusinasi, ternyata Paulus itu diduga secara hipotesa punya penyakit epilepsi yang bisa membuat dia halusinasi. Itu ternyata ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus, itu diduga adalah halusinasi. Astagfirullahaladzim. Dan dia kebakar tisu aku. Dan lebih parahnya Bunda, ada lagi ajaran dongeng Bunda. Ya Allah Bunda, ini aku juga syok banget. Lengkap sudah semuanya Bunda. Ajaran hayalan ada, ajaran halusinasi ada, ajaran dongeng juga ada Bunda. Dan mungkin Bunda akan shock melihat ini. Sebenarnya ini udah berulang kali sih aku sampaikan. Lagi-lagi terdakwanya adalah Paulus Bunda. Dia mengajarkan dongeng Bunda. Ya ampun Bunda. Mungkin Bunda ada tanggapan dulu sebelum aku sampaikan. Iya. Jadi sebenarnya Uni sebelum aku dengar sama Uni ini kan aku juga sudah belajar. Aku kan hijrah itu karena nggak mau jadi turunan penyakit epilepsi kan, makanya Bunda hijrah. Begitu loh. Jadi jadi itu bagian dari beberapa alasan kemarin ya sampai Bunda hijrah, karena setelah kita belajar pakai akal, pakai logika, baru kita bisa mengimani. Dan alhamdulillah Bunda tidak terlambat ya hijrah ke jalan yang benar. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Nah, dan ternyata Bunda, ketika Paulus mengaku dia sakit itu, ketika ada dugaan bahwa Paulus itu menderita penyakit epilepsi, ternyata Bunda, memang dia mengakui kalau dia punya penyakit. Itu dalam Galatia ada, aku kasih tahu datanya, memang ada Bunda, memang dia akui dia punya penyakit di tubuhnya gitu loh, ya, emang itu punya penyakit. Jadi kalau nabi-nabi kita kan nggak ada yang penyakitan ya Bunda ya, sehat semua tuh badannya tuh ya kan, sehat normal otaknya tuh ya. Masa seorang nabi itu cacat, kan nggak mungkin gitu. Nah makanya kalau kasus yang terjadi kepada Nabi Ayub itu memang Allah menguji teman-teman dengan penyakit kulit dan ditinggalkan semua istrinya. Tapi itu bukan karena dia memang kayak ada penyakit bawaan gitu, bukan. Nah jadi ada ternyata ini ya, mana ya, Paulus berkata begini nih. Ini aku kasih data. Aku tuh materi gini aku cari terus Bunda. Pokoknya kalau ada yang bilang apa aja kan ini. Nih ya, si Paulus itu memang punya penyakit ini ya teman-teman ya. Di Paulus ini punya penyakit. Kamu tahu bahwa aku pertama kali memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Tuh Bunda, ini sakit
sakit bunda, sakit. Iya, orang sakit kan pasti kondisi fisik otaknya juga pasti lagi nggak normal. Jadi kalau bicara ya, Ya bisa jadi. pasti banyak Bisa jadi. hayal yang ngantuk atau kayak Apalagi kalau dia ngigau. epilepsi. Kalau anak-anak kecil ngigau kan kalau sakit panas. Menggigau Laki-laki ya, gitu. menggigau. Kalau demam kan, demam itu kan biasanya tuh menggigau. Aku habis makan es buah, padahal dia ya gitulah kan. Nah jadi ternyata Iya. bunda, semua tuduhan dan semua fitnah umat non muslim dari Apollo-Chat dan Polycarpusnya Kristen itu herannya kok nelanjangin agamanya sendiri ya. Saya kok kaget gitu ya. Jadi saya pikir tuh kayak, ya Allah kenapa begini ya Allah gitu kan. Kenapa setiap mereka menghujat Rasulullah itu selalu ternyata ada di kitab mereka semua gitu loh. Itu yang membuat aku sampai sekarang tuh bakalan tidak berhenti untuk belajar bun. Tetap akan terus Iya, iya. untuk belajar, melanjutkan studi, kemudian menambah wawasan, mengupgrade value. Bahkan aku mau belajar bahasa asing, bahasa Ibrani, bahasa Arab, supaya aku bisa baca literasi yang lain bun, yang kita jangan-jangan kita nggak tahu loh bun. Nah itu bun, Masya Allah. Ya benar, karena Pastilah. kita mau jadi sarjana aja kan tetap belajar toh, apalagi mau masuk surga ya harus belajar dengan serius. Kan Uni kan jadi sarjana, mau jadi pengajar, tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Itu cuma hal dunia loh, tapi hal surgawi, hal akhirat. Iya. Kalau kita nggak belajar rugi, ampun, itu Ini berbahaya. Jadi harus belajar, dan mudah-mudahan teman-teman nih bisa hijrah ya, yang mungkin sudah tahu kebenaran tapi masih gengsi, masih Gengsi gitu terkendala ya, dengan gengsi. hal-hal duniawi, takut orang tua, takut keluarga, takut lingkungan. Ya ikut saya lah, jejak saya, alhamdulillah akan diangkat derajat di dunia, akan dimuliakan insya Allah, tempatnya kita di surga yang kekal kalau mau gitu. Kita manusia ini kan tempatnya salah ya, tapi kalau Iya, betul. sudah salah, sudah tempatnya salah juga, tapi masih mengikuti ajaran yang salah, ya salah double-double dong gitu. Jadi Ya. tinggal bagaimana otak kita yang dikasih Allah itu dipakai mencari kebenaran, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Pelan-pelan aja, insya Allah bisa. Asal punya kemauan untuk hijrah ke jalan yang benar. Oke, lanjut anak sayang. Nanda Siap. ketiduran Nah kali jadi emang gitu bun, kalau kita di atas dia kabur. Nah jadi teman-temanku yang saudara-saudaraku Kristen, ini bentuk cinta kasih sayang aku, bantuin kalian, aku bantuin Edi sama bantuin si Lobet Lele mencari tahu siapa ya kira-kira Nabi dan Tuhan Nukondo ya, kemudian siapa ya kira-kira Raja Sek itu yang cocok, terus siapa ya yang mana ya ajaran yang hayalan, dongeng, dan juga dari hasil halusinasi. Makanya teman-teman kalau misalkannya mau bertanya sama Bunda Gembala, silakan naik ke sini dengan catatan teman-teman tidak boleh kelihatan kejang-kejang dan ayan dan epilepsi di sini ya, mentang-mentang nanti junjungannya epilepsi, di sini juga epilepsi. Nggak apa-apa, penyakit epilepsi itu kan penyakit, nggak apa-apa, kita nggak mau menghina orang epilepsi kok. Kita mau kalian yang normal jangan dibikin epilepsi. Orang epilepsi aja pengen sembuh, pengen sehat. Kalian tiba-tiba yang normal ya naik ke sini malah epilepsi, berbusa mulutnya. Bunda kan takut Bunda Gembala ini. Bunda Gembala ini kan hanya ingin mengedukasi, tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit epilepsi sayangnya. Jadi tolong naik ke sini jangan kejang dan ayan, karena Bunda nggak mau. Apalagi kalian tuh ngomong sambil berbusa mulutnya. Jadi kalau naik ke atas tuh selalu beberapa orang Kristen tuh kalau naik tuh berbusa mulutnya gitu, kayak mungkin keluar buih-buih gitu ya, ada apa gitu dengan saudara-saudara Bunda yang Kristen ini ya, begitu. Jelasin Yesus yang matinya diracun Bunda, jangan gitu gahayu, itu nubuatan ya, itu adalah nubuatan dari agama Kristen sendiri. Memang ada nubuatan kalau Yesus akan diberi makan racun ya, diberi makan racun, dan itu ya harus tergenapi, nggak boleh nggak tergenapi. Kalau tidak tergenapi ya gagal dong nubuatan Tuhannya, kan nggak mungkin gitu kan sayang. Bunda kan nggak mungkin membiarkan orang Kristen itu malu nanti, masa Tuhannya telah bernubuat tapi tidak terlaksana, ya harus terlaksana dong. Maka ya Yesus ya mau nggak mau ya harus mati diracun lah. Dimatiin diracun dengan apa?
dengan gara-gara sebetul anggur ya benar. Ada yang nanya nih, maaf apa ini Bunda yang mualaf beberapa hari yang lalu? Wala, saya mualaf udah. Mungkin udah lama. Bukan. Bunda Ike ini mama Saya- ibu angkat aku teman-teman di Ternate ya. Beliau ini adalah orang yang ngehandle aku di sini, ngejaga aku di sini ya, melihat keadaanku bagaimana, apakah aku ini masih sesuai dengan pilar-pilar Islam atau melenceng ya. Karena kalau melenceng dimasukin ke baraknya Om Deddy, apa itu yang di Jawa Barat itu kata Bunda. Ya, kita saling follow ya teman-teman di bawah biar kita sharing-sharing. Ya di follow Bunda aku guys. Biar Di kita follow Bunda sharing-sharing aku teman-teman. di luar koma kita Kami di bisa Ternate, sharing-sharing. Ya Uni Ya, dan saya silakan di di-follow. Ternate. Ya kita di Ternate guys. Oke, kita jawab dulu yang tadi itu. Cerita Yesus mati diracun itu bukan fitnah ya guys, itu adalah nubuatan. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Dalam Mazmur pasal 69 nomor 21, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Dan di sini teman-teman, ini nubuatan yang dipenuhi oleh Matius. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya dan cuma minum sedikit langsung mati guys ya. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Tapi kemudian setelah dimasukin sedikit aja teman-teman ya, dia langsung mati. Bahaya banget nih racunnya, cuma sedikit doang loh. Nabi Muhammad hampir ketelan nggak mati-mati ya guys ya. Nabi Muhammad kemakan loh racunnya ya, tapi nggak mati-mati 4 tahun ya. 4 tahun kemudian baru meninggal. Yesus cuma diletakin sedikit aja langsung meninggal. Oh iya, dia kan memenuhi nubuatan ya kan, nubuatannya itu memang harus mati dia gitu. Matinya harus terkutuk teman-teman ya, matinya harus terkutuk, matinya harus sebagai seorang yang dijadikan dosa. Oke, kalau dalam Islam memang agak aneh, tapi kalian nggak boleh gitu. Ini kan agama Kristen, kita hargailah mereka. Ayat apa yang kau baca ngaco Johan? Aduh kok ngaco Johan, ini loh Mazmur 6921 Johan. Kok Johan begitu sih marah-marah sama kan Johan udah epilepsi, tapi kan epilepsi deh. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ini Mazmur adalah nubuatan untuk Yesus yang nih terpenuhi kan. Matius 27, Yohanes 19:28, 30. Gimana sih Johan? Kok aku dibilang ngaco sama Johan? Nggak terima nih Bunda Gembala deh. Anggur asam kalau di Ternate itu namanya cap tikus. Oh, jadi Yesus minum cap tikus dulu ya? Iya, itu anggur asam loh, cap tikus. Ini ceritanya Bun. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, ya sudah selesai. Lalu ia mendudukkan, langsung mati loh Bun. Yesus langsung mati loh Bun. Lemah sekali kan, cuma cap tikus saja mesti. Anggur asam Iya, itu maksudnya, cap Bun. tikus. Bukan, mesti gini loh Bun. Kalau anggur asamnya diminum semua, nggak apa-apa lah ya kan, nggak harus mati kan Taylor dulu. Ini cuma sedikit doang, dicelupin doang langsung mati loh Bun. Agak lain ya memang ya. Aduh, Lemah, ya. saraf-sarafnya lemah. Agak lemah. Mungkin oh gini Bun, bisa jadi dia lemah. Pertama Bunda gimana coba nggak lemah? Udah disiksa, udah dipegangin salib, Bunda capek kan dari Golgota turun ke atas itu kan capek. Terus udah ditusuk lagi lambungnya Bun. Terus dikasih sedikit racun langsung meninggal lah. Kalau Nabi Muhammad keren banget ya Bunda ya. Udah kemakan racunnya 4 tahun masih Fatu Makkah, menguasai Mekah kembali, menikah lagi dengan Safia, memimpin perang lagi Bun. Keren banget Nabi kita ya. Kemungkinan anggur asamnya cap tikusnya dioplas waktu itu. Oplosan. Oh iya dah. katanya oplosan, mungkin berbahaya buat kesehatan ya Bun ya. Bener juga ya, nggak boleh gitu ya. Waduh, ternyata aku tuh senang banget ada tuduhan terhadap Nabi Muhammad tuh. Bukan berarti aku senang mereka nuduh Nabi Muhammad, enggak. Karena aku tahu dengan tuduhan terhadap Nabi Muhammad itu hanya menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Coba bayangin, Nabi Muhammad itu laki-laki normal, mampu membahagiakan istri-istrinya. Daripada ada laki-laki katanya normal,
tapi malah nggak bisa Bun. Nah, kan aku kan sebagai perempuan kan pasti aku bilang itu pujian. Tapi kalau ada laki-laki yang punya kekuatan 100% Tuhan tapi nggak berdaya, kan ini kan bukan pujian lagi tapi hinaan kan. Nah gitu Bun. Makanya aku ketika ada teman-teman kita dari Apollo Chat yang butuh uang seperti Edis yang miskin ya, minta uang 4 miliar terkumpul, katanya sih untuk bangun sekolah apologet. Tapi kita lihat aja lah nanti apakah jangan-jangan sama seperti Rodi Iskariot kejadiannya kan, uang terkumpul bikin rumah sendiri ya kan, kita nggak tahu. Beda memang, kita memang beda kelas sama teman-teman kita yang Apollo Chat Kristen yang katanya membela keyakinannya dengan benar tapi berdusta membela keyakinannya, sampai Pak MYM bilang dia stroman karena tahu dia berdusta kabur ke luar negeri rata-rata Bunda. Nah kita memang beda dengan mereka. Insya Allah kita adalah orang Islam, punya kapasitas, kredibilitas, dan kita punya pegangan. Apa itu? Kita tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 hal, gitu ya. Kita tidak diperintahkan minum racun seperti orang Kristen yang diperintahkan Yesus untuk membuktikan imannya dengan minum racun. Kita tidak diperintahkan minum kencing onta juga kok. Kencing onta itu bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang di luar Arab yang adalah non muslim, dari orang Ukraina. Ada dalilnya. Kalian nggak pernah baca hadis kita sih? Orang-orang itu dari Uraina, ditulis di situ Uraina. Mereka datang ke Arab, nggak cocok dengan situasi Arab. Akhirnya Rasulullah suruh, kamu minum deh susu onta campur sama kencing onta. Bukan untuk kita. Daripada aku tuh nggak mau punya Tuhan yang nyuruh aku minum racun. Dia aja minum racun mati, apalagi kita disuruh minum racun. Kata dia kalau seandainya seorang yang beriman itu mati kena racun nggak mati, lah dia aja mati. Kan aneh kan? Begitu ya. Jadi aku nggak percaya kayak gitu-gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa agama Islam ini ya teman-teman ya. Oke, buat saudara-saudara Kristen yang mau bertanya silakan naik ke atas. Kayaknya Bunda mereka kayaknya nggak berani bertanya. Soalnya kalau bertanya pasti kebalik ke mereka semua Bun. Mereka nggak berani naik ke atas. Kayak Bunda dulu kan waktu sebelum Muslim itu kan mau bertanya itu kan agak gregetan karena apa ya, jadi sering keseleo lidahnya karena emosi bercampur dengan apa ya, istilah kita sudah tahu kebenaran tapi kita masih menyangkal itu pasti kan antara kebenaran dan kebatilan itu kan dia bertabrakan kan, akhirnya kan mereka kejang-kejang gitu karena sudah tahu kebenaran tapi mau dilawan, akhirnya ya keseleo lidahnya gitu. Aku pernah mengalami bisa dulu. jadi Bun, atau memang bisa jadi karena mereka ingin totalitas mengikuti orang yang pernah epilepsi, jadi mereka epilepsi gitu. Iya, karena berkelahi kan antara roh kebenaran dan roh setan. Ya, jadi kita kejang-kejang lah pasti. Sudah tahu ya. ada roh yang ada roh apa namanya? Bentar aku terima telepon dulu, nggak enak potong narasinya. Oke Bang Moto silakan. Jadi ada roh di dalam diri kita lagi berantem, pasti kita juga ikut. Iya benar. Khususnya orang yang udah tahu kebenaran tapi masih melawan, itu pasti epilepsi itu namanya. Jadi Bunda maksudnya gini ya? Kan ada tuh di gereja-gereja kita lihat tuh yang kayak kayak gitu. Itu kan roh bertengkar dalam dirinya ya. Jadi sebenarnya kan pada prinsipnya kan kita ini manusia nih, kan ciptaan Allah. Kan kita diberi apa ya? Kita ini kan suci sebenarnya ya sebelum kita tahu berbuat dosa. Tapi setelah kita sadar dan kita udah tahu ternyata ini benar ini salah, tapi kita masih melawan kebenaran, ya pasti itu kayak mati-mati ayam istilah, paham nggak? Jadi setan dan ini kan berkelahi di diri kita itu, kalau istilahnya epilepsi itu kan mati-mati ayam itu. Kalau di bagian Sulawesi, Indonesia Timur ya mati-mati ayam. Jadi dia kejang-kejang gitu loh. Cuman lanjut dulu, Bunda layani tamu. Di follow dulu ya guys, Bunda aku ya. Di follow dulu ya teman-teman. Follow dulu biar kita sharing-sharing. Bunda aku guys, Masya Allah. Aku nggak nyangka bisa dan alhamdulillah bahkan aku kemarin bilang sama Bunda, Bun aku dapat 90 skripsinya, alhamdulillah gitu, nilai yang sangat-sangat memuaskan, nggak sia-sia Bun. Aku
pindah ke Ternate karena memang Ternate ini kampus umum ini teman-teman kampus yang punya prodi komunikasi penyiar Islam, dan itu relate dengan aktivitas aku, orang yang mengkomunikasikan Islam di sosial media. Benar-benar luar biasa. Insya Allah Alhamdulillah. nanti Uni wisuda nanti kita live kan, artinya Insya Allah nanti Uni Bunda dimudahkan ilmunya kan untuk banyak orang, mudah-mudahan bisa berkaya ilmunya untuk Amin. banyak orang gitu. Jadi nanti teman-teman di bawah di follow ya, siapa tahu datang Follow ke ya, Ternate Bunda ya. bisa ketemu kami di sini di Kota Ternate, Maluku Utara. Nanti Karena aku KTP Ternate guys, KTP aku udah selesai, Iya. KTP Ternate. nanti aku fallback juga biar banyak teman kita ya, banyak teman kita berbicara tentang keselamatan toh. Iya. Apalagi ada Boleh nanti Uni. tanya-tanya Bunda nanti. Tanya sama Iya, Bunda iya. nanti apa pengalaman Bunda Ike nanti, bagaimana Iya. pengalaman Bunda Ike ketika mualaf, kemudian apa yang terjadi dalam kehidupannya, seperti itu teman-teman ya. Iya. Bunda sudah mualaf sekitar 20 tahun lebih ya, dan alhamdulillah banyak yang mengikuti jejak Bunda, terbukti lah ya kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Insyaallah. Iya. Oke, Bunda pamit dulu ya Uni ya. Bunda tetap kontrol Siap-siap. kok di bawah. Bunda tetap monitor. Yonatan. Siap-siap. De Yonatan. Ya, sehat-sehat, Bunda. Assalamualaikum. Ya, Bun, makasih Insyaallah. Bun. Iya. Nanti yang nemenin aku wisuda tuh Bunda Ike guys, karena kalau mama aku jauh banget ya. Dan alhamdulillah aku tuh excited sekali bisa detik ini sampai detik ini tuh tidak ada permasalahan di kampus, yang berarti dokumen-dokumen aman semuanya, itu luar biasa. Aku lihat ada loh teman-teman ya, ini sebagai berbagi aja. Kemarin kan aku lihat beberapa orang yang wisuda tuh, ternyata ada beberapa yang nggak jadi wisuda gara-gara dokumennya bermasalah segala macam, dan Allah mempermudah aku dengan apa? Aku tuh nggak ada problem sama sekali, masalah keuangan nggak ada problem, masalah dokumen-dokumen nggak ada. Jadi alhamdulillah dengan Allah mudahkan, ini sangat suatu kesyukuran bagi aku. Sehingga nanti ilmu yang aku dapat di kampus-kampus itu bisa aku aktualisasikan setiap hari bersama teman-teman ya. Nah, doakan nanti kami Mesia mampu membiayai, jadi program Mesia ini mampu membiayai pembelajaran. Diantaranya nanti kita punya planning itu Goldian itu dia mau masuk daftar sekolah apa, kuliah apa, dia ngambil S1 kayaknya, entah S2 aku nggak tahu. Nanti pembiayaan semesternya tuh dari kontributor kita, ada ada namanya, kita nggak perlu sebutkan beliau itu nanti akan menitipkan sejumlah uang di Mesia yang akan kita atur, bukan hanya untuk Goldian, tapi untuk beberapa apologet seperti Bang Faruk, seperti Nandar, seperti saya yang akan kursus kita itu kursus bahasa Arab dulu ya, kita satu-satu dulu 6 bulan kita kursus bahasa Arab. Kalau Nandar sanggup dia sambil kursus bahasa Inggris, nanti bareng aku juga bisa, atau misalkannya dia 6 bulan dulu bahasa Arab, 6 bulan kemudian bahasa Inggris. Kalau saran gue ya Nandar, karena lu kan udah tua juga nih Nandar, mending lu satu-satu dulu deh 6 bulan Nandar. Kenapa? Kalau lu barengan nanti, tapi ya udahlah nggak apa-apa sih kalau lu pengen cepet-cepet gitu, nanti otak lu nanti ini berasap. Mending satu-satu dulu gitu, bahasa Arab dulu, minimal bahasa Arab itu kita paham ininya gitu loh Nandar. Gimana menurut lo Nandar? Kalau Bang Faruk dia udah belajar, tinggal pembiayaan nanti kita kalau udah mulai uangnya sudah ada sama kita, nanti kita langsung bayarkan per bulannya Bang Faruk nanti, seperti itu temen ya. Masya Allah ya, luar biasa agama Islam ini ya. Semakin dihujat agama Islam, semakin menunjukkan kualitasnya agama Islam. Dan kita para apologetnya juga semakin berkualitas. Kita juga nggak mau kok kan, kita tuh sama seperti apologet Kristen, skandal seksual lah, buka celana lah, ini bahas donasi lah, aibnya masing-masing lah dibongkar, ada yang bauti lah. Aduh, udah capek kita ya. Kita nggak mau. Kita mau nanti Nandar itu menjadi akademisi, si Goldian jadi akademisi, Jimen jadi akademisi, kemudian siapa lagi yang jadi akademisi, semuanya jadi akademisi. Kita maunya begitu, mumpung masih muda. Itu ada Jimen, kita mau Jai, kalau bisa Jai juga nanti mendaftar kuliah di mana gitu. Jadi biarkan mereka menjadi orang yang akademisi gitu ya. Kalau di Kristen kan nggak perlu kuliah teman-teman, karena memang di Kristen itu nggak boleh mengajar, nggak boleh diajarin sama orang lain loh. Ini datanya aku lihat ini ya, ternyata di Kristen itu nggak perlu belajar guys. Maaf ya, ini bukan fitnah ya.
Kalian baca deh di 1 Yohanes pasal kedua nomor 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tuh, mereka tuh nggak perlu belajar. Beda sama kita. Kita harus kuliah. Gitu ya, seperti itu. Kita harus belajar karena kita telah berilmu fardu gitu ya. Kita apa ini? Waduh. Bentar. Seperti itu. Oke, umat Islam jangan menghina agama Kristen ya. Kita tetap harus kondusif. Ini negara NKRI kita, kesatuan kita itu mereka diizinkan untuk memeluk agama tertentu. Jadi kita jangan bilang Kristen begini, Kristen begitu, karena Kristen beda-beda guys. Ada yang aneh, ada yang nggak aneh ya. Kalau kan jangan bilang semua Kristen, kan beda-beda. Mereka ada Katolik itu kan. Jangan bilang semua Kristen itu pro kepada setan ya. Nggak semua yang pro kepada setan loh guys. Ada yang Katolik yang baik, ada yang awareness itu ada yang baiknya juga ya. Nggak semua memang yang pro setan ya, tapi memang banyak sih yang pro kepada setan, kayak menghujat, kejang-kejang, tantrum, ngamuk-ngamuk tuh ada banyak. Apalagi kemarin tuh ya, ada kemarin satu dari suku tertentu, dari agama tertentu, aduh jahat banget mulutnya, aduh ngata-ngatain nabi kita deh, tapi kita nggak perlu balas lah gitu ya. Unta diciptakan dari setan, kencing unta diminum, kencing setan diminum. Lah, mana dalilnya itu? Yang setahu aku yang ada adalah Tuhan diciptakan dari manusia. Kalau Tuhan manusia ngeden keluar Tuhan, bagi kami itu baru aneh dek ya. Mungkin menurut kamu kalau manusia ngeden keluar Tuhan itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau kami memang enggak ya, gitu ya dek ya. Kita beda kelas ya dek ya. Seperti itu. Oke, kita kedatangan tamu. Semoga tamu kita ini nggak kejang-kejang ya. Semoga tamu kita ini nggak kejang-kejang dan tidak ayan ya. Karena aku nggak bisa menghadapi orang ayan guys, berbusa mulutnya. Kalau mulutnya berbusa, aku nggak bisa ngomong terus cerocos nanti. Aku aja cewek kalah nanti ya. Tolong yang naik ke sini usahakan kalau memang kalian itu normal, jangan ke ayan-ayanan ya. Please banget deh ya. Please banget deh. Alhamdulillah. Tuhan Oten tidak mati disalib tapi diracun Jiderkon. Mati disiksa sih tepatnya ya, mati disiksa. Tuhannya umat Kristen itu mati disiksa tepatnya, mati teraniaya, mati diseret, mati dicambuk, mati ditelanjangi, itu betul. Halo. Baik, Bunda Gembala akan menyanyikan sebuah lagu mars atau himne Bunda Gembala ya. Tolong jangan kasih topi ya, karena kalau Bunda Gembala dikasih topi nanti langsung gitu ya. Jangan dikasih topi ya, teman-teman ya. Ini dia Bunda Gembala, Lio inilah kerja Bunda menginjili semua anak domba dan serigala berbentuk manusia. Ini dia Bunda Gembala, Lio inilah kerja Bunda, siang sampai pagi, malamnya kerjanya menginjili. Marilah kawan Kristen, mari naik sini, kalian tidak menjelaskan tapi hanya mendengarkan. Jangan kasih topi, nanti kalau dikasih topi nanti Bunda gitu. Marilah teman Kristen, mari naik sini bertanya, kalau kalian menjelaskan dunia ini rusak jadinya. Rasa sayang hei, lihat dari jauh Bunda manis sekali. Rasa sayang hei, lihat dari dekat Bunda manis sekali. Mari sini kawan Oten, naik sini hanya bertanya, kalau kalian menjelaskan, waduh nanti peradaban rusak karena kalian belum bertobat, kalian enggak punya otak, kalian bisa jual sempak karena kalian belum bertobat. Rasa sayang hei, lihat dari jauh Bunda manis sekali.
Tema kita Tuhan Mekondo, ini bukan penistaan, ini tema dari Kristen yang menuduh seseorang Mekondo. Mekondo, hei hei Mekondo, dia Mekondo, tak mau bekerja dan tidak bisa berusaha. Mekondo, hei hei, dia ternyata Mekondo, katanya dia hebat tapi malah dia nyungsep. Mari sini naik bertanya, bukan bunda mau menghina, bunda ingin mengedukasi agar kalian pintar semua. Rasa sayang, he, lihat dari jauh bunda manis sekali. Tolong dihafalkan lagu itu ya. Barang siapa yang tidak menghafal lagu Bunda, maka Bunda blacklist dari fanpage atau dari fans club Bunda ya. Bunda nggak sudi. Yang Bang Fuad, jangan ketawa-ketawa aja. Bang Fuad, hafalkan lagu itu yang Bang Fuad. Terima kasih stikernya Bang Fuad. Tiap hari lo Bang Fuad ini loh. Bang Fuad, jangan lupa untuk ini Bang Fuad, jangan lupa untuk hafalkan lagu itu ya. Seperti itu. Rasa sayangnya, he, lihat dari jauh bunda manis sekali, begitu. Halo Pak Alif Abdurrahman. Halo. Cek, halo. Halo. Ya, halo Bunda. Iya, silakan Pak. Agamanya apa? Tujuannya naik ke sini Ya, ngapain? Muslim. Oke, ngapain ke sini Pak? Ya, saya ingin cuman menyampaikan keresahan, boleh? Nggak bisa, saya bukan tempat curhat. Hah? Saya tempat di sini mau mengedukasi. Enggak, kalau Bapak resah sama orang lain aja, saya nggak terima untuk mendengarkan keresahan orang lain, Pak. Saya bukan forum yang tepat untuk. Menurut saya ini berkaitan dengan apa yang Anda lakukan dan orang lain lakukan di TikTok. Di sini perdebatan bukan ini. tempat curhat, Pak. Di sini bukan tempat curhat. Kan saya sudah bilang, Bapak mengerti bahasa Indonesia. Saya bukan curhat Ini tentang bukan diri saya, forum. cuman di TikTok ini banyak orang berdebat tentang agama. Ya nggak apa-apa, nggak ada urusannya dengan saya, Pak. Itu tuh nggak ada urusan Bapak meresahkan diri atau apa, itu bukan poin kami. Poin kami Iya. adalah mengedukasi ya. Bapak ngerti bahasa Indonesia nggak? Jangan diturunkan teman-teman, biar saya kasih paham dulu. Pertama, Bapak naik ke sini, ini forum diskusi lintas agama. Keresahan Bapak itu tidak ada kaitannya dengan kami. Kalau kita itu tidak suka dengan diskusi lintas agama atau apapun, kita tinggalkan, jangan kita naik ke situ. Lalu kita tetap Bukan saya nonton, tidak tapi suka, kita resah. cuman caranya itu kayak menjelek-jelekan gitu. Kan kita kan Pak, kalau Bapak resah, Bapak turun aja. Kenapa ngapain kita Bapak naik? sibuk berdebat, bukan sibuk untuk bikin inovasi? Kan Tuhan kan. Ya Bapak lah bikin. Itu tunggu, bentar Pak. Bentar. Pak saya tanya. Pak saya tanya Bapak. Pak, woi, laki mulut lu ke cewek. Gua tanya sama lu udah bikin inovasi apa buat negara kita? Ya, saya belum bikin inovasi, makanya itu Lu kita harus bikin dulu inovasi, banyak. jangan gua lu ajakin berinovasi. Tuhan mengajarkan Lu berdebat. aja nggak berguna buat negara, lu ngajarin kita berinovasi. Mengajarkan berdebat. Lu dong berguna dulu buat negara. Tuhan mengajarkan Ada nih bermusuhan, orang nggak? laki nih. Apaan sih lu? Nggak, kalau imannya sudah lu kalau kuat, telinga lu kenapa? nggak sehat, tadi kan gua udah bilang di sini tempat diskusi lintas agama. Kalau lu resah dengan keadaan ini, lu jangan nonton diskusi lintas agama. Mungkin mental lu nggak cukup siap mendengarkannya. Lu ajarin kita supaya berinovasi. Lu nggak ada guna buat negara. Lu sendiri dulu perbaiki diri lu. Diri lu dulu Bang ya. Udah turun Bang ya. Saya kan di sini kan Gua tunggu inovasi lo. Mana nggak lu turun? Jangan gue lu nasihatin, lu bukan siapa-siapa. Kalau lu mau nasihatin orang yang lu kenal, bini lu kayak anak lu kayak gue, siapa lu nasihatin? Emang gue melanggar undang-undang, melanggar agama gua? Enggak. Gua mah menjalankan kaidah agama Islam di sini. Apaan sih nih orang? Lu dulu bikin inovasi, lu bikin apa kek, tiang salib dari apa kek gitu ya, bikin tiang salib yang bisa gerak kek, jual gitu, berinovasi lu. Jangan gue lu suruh inovasi. Apaan lu ngajak gue berinovasi? Apaan lu ya? Salah ya, kan gue bilang kalau naik ke sini tuh hati-hati, ini tempat kita diskusi lintas agama. Apaan lu? Resah aja lu sendiri.
Emang kita peduli dengan keresahan lu? Enggak, kita nggak peduli dengan keresahan lu, kita peduli dengan agama kita. Kita nggak peduli sama lu yang resah. Mungkin lu selama ini nggak suka kalau kita ngebahas agama Islam dan Kristen. Kenapa? Lu mungkin pacaran sama orang Kristen, lu takut kalau lu nanti seandainya ketahuan kalau lu pacaran sama orang Kristen. Orang-orang kayak lu tuh gue udah baca. Orang yang tidak suka dengan pembelaan terhadap agama Islam adalah orang-orang yang biasanya itu cenderung kepada kaum kafir. Lu kalau seandainya tidak punya kemampuan membela kehormatan Nabi lu, jangan gangguin kita, ya. Jangan-jangan lu Kristen lagi, lu inovasi lu. Inovasi apa yang sudah kau bikin buat negara? Nggak ada, saya juga tidak ada inovasi. Terus lu ngajakin kita berinovasi. Hantu belau, inovasi dulu ya. Setelah lu inovasi naik ke sini, ajak gua berinovasi ya. Ya. Gua tungguin ya buat si Abdurrahman tadi namanya. Kalau lu udah berinovasi, mungkin lu udah bikin tiang salib yang bisa gerak atau patung Tuhan yang bisa berubah warna, ya. Baru nanti lu naik ke sini, ajak gua ikut berinovasi sama lu biar gua masuk juga ke sana, ya. Lu ngatur-ngatur kita lu, gitu ya. Dasar lu gak kenal juga lu siapa lu, nggak yang menasihati Bunda Gembala ini seorang tertentu, nggak bisa kau yang nggak kenal. Saya nggak kenal kau nggak boleh nasihatin aku. Kenapa? Jangan-jangan kau bukan Islam, jangan-jangan kau kejawen, jangan-jangan kau Hindu, jangan-jangan kau Buddha. Yang menasihati aku ini harusnya orang Islam, harus ciri-cirinya harus Islam, dan gua harus kenal dulu sama orangnya. Tahu kau? Nah, terlalu banyak nasihatnya masuk kepada aku nih, ya. Jangan kau pula nasihati aku, kau bukan siapa-siapa. Kau yang resah, aku yang kau nasihati. Oh, ku tempeleng ganteng kau nanti. Bunda Gembala kok mau dinasihatin sama anak domba. Aduh, strawberry, mangga, apel, sorry nggak level. Strawberry, mangga. Maaf ya teman-teman ya, kesombongan itu bukan menolak nasihat dari orang sembarangan loh. Tapi nasihat dari orang yang benar-benar benar, ya. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak level. Apa aja lu di sini peka sih dibilangin dari awal. Gua nggak peduli dengan keresahan lu, masih juga nyodorin keresahannya. Strawberry mangga atau strawberry nggak level. Kesel banget lihat Bunda ya, kesel banget lihat Bunda kalian ini memang lucu guys ya. Biar kalian nggak bosan nonton Bunda lah, masa serius terus ya kan, nggak bisa. Di TikTok ini kita nggak bisa serius, soalnya yang nonton TikTok ini biasanya adalah orang yang putus pacar, dikejar janda, dikejar duda, utang pinjol, mabuk judi gitu kan, biasanya gitu. Jadi harus dihibur ya. Strawberry mangga apple, strawberry mangga apple, sampai ada tuh di typing sama bangsa. Strawberry mangga apple, strawberry mangga apple gitu ya. Nasihatin gue, lu bini lu nasihatin. Emang lu siapa? Oke, kita nyanyi lagi. Bang Fuad, spesial nyanyi buat Bang Fuad, semoga terhibur dan bahagia ya. Hatiku gembira, Oten kejang semua, gara-gara apologetnya buka celana. Silina Wijaya, wajahnya sudah tua, ngakunya daun muda, bikin cen-cen enek saja. Cecen kecewa, lihat Silina mengkerut semua, gelambir isinya. Hatiku gembira, apologet Oten semua, skandal terbuka, aibnya pun ketahuan. Wah, langsung dibayar. Gue nyanyi langsung dibayar sama Bang Fuad guys. 6 MYR guys, 6 Malaysia ringgit guys. Yuhu. Ya, kalau gini mah nyanyi terus gue. Hatiku gembira, Oten ketabok semua, semua berdusta, menggila kerjanya. Si Robert lele, si Robert muka lele, bilang Nabi mau kondo, ternyata dicari le, Tuhannya mau kondo. Ang gitu. Agak teli hidung aku Ntar ya. Si Agatha juga si Joseph diusir dari kos karena ketahuan. Si Apologet, Oten Besera, Rodi Iskariot versus Edis Kudis TV. Hatiku gembira, mereka terbongkar semua. Pokoknya jangan dikasih topi lah, nanti awal-awal aku.
hatiku gembira, terbongkar aibnya mereka. Ada yang skandal gereja, bersundal bawa-bawa gereja, hai sayang, gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Bang Fuad tinggal dekat Malaysia, dekat mana bang? Bang Fuad tinggal di Malaysia, dekat mana bang? Nandar mau ke sana katanya bang, tapi dia minta ongkosin. Bercanda bang, bercanda. Dulu Mbak Rifa kalem, sekarang garang-garang kalu, garang-garang. Dulu Mbak Rifa kalem loh, sekarang garang-garang. Iya, kan kita itu nggak mungkin stagnan terus bang. Dulu saya kalem, memang kalem saya kayak lembu gitu ya. Dulu saya kalem banget. Dulu saya mah. Tapi yang kita hadapi sekarang ini kan oten penghujat. Ya kita juga harus tunjukin. Nabi Muhammad ketika berdakwah dengan ini juga kalem kan. Tapi di medan perang apa Rasulullah kalem? Enggak lah, kan beda kita lokasinya. Siapa yang mau naik? Yang mau naik tapi bertanya aja ya, yang awam bertanya. Bunda Gembala ini tidak tertarik untuk berdebat dengan anak-anak muda yang awamnya dari kalangan Kristen ya, karena Bunda Gembala ini tidak mau begitu loh, mempermalukan kalian sebagai manusia yang normal ya. Bunda tidak ingin mempermalukan kalian. Baik, Bunda nyanyikan lagu lagi ya. Kita ganti lagu lagi. Lagu apa ya? Kemarin Bunda Gembala bikin lagu apa? Aduh. Suruh si Mika aja, janganlah si Mika berserak, dia janganlah. Ya intinya teman-teman di sini, ketika semua fitnahan terhadap Nabi kita, kirim salam hormat buat Bang Yonatan Nandar. Siap Bang Fuad, monyong, Bang Fuad titip salam buat lo. Siap Bang Fuad, dia udah pingsan Bang Fuad, dia tidur. Ayo kita lihat ada yang naik. Bob Chen kok nggak usah naik lagi. Halo Raja Huru Hara. Halo Ibu Uniripa ya. Bunda Gembala, sorry Bunda Gembala, gelar saya Bunda Gembala. Oh Bunda Gembala ya. Ya bagus. Ya Raja Huru Hara agamanya apa? Saya Muslim Bu, Bunda Gembala. Iya, naik ke sini mau ngapain? Kagum aja, turunkan pun nggak apa-apa. aduh. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Makasih Bang Huru Hara. Hatiku gembira, hoten bersera semua, skandal gerejanya, ketahuan belangnya, Silina Wijaya, doyan buka celana di depan daun muda, padahal dia so tua. Ang 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 ang. Si Oki ngajak diskusi tema ilahi, tema favorit Oki. Ditanya jawab kemana-mana, tapi si Oki ya termasuk si Oki ini sebenarnya bukan penghujat ya, gimana ya, dibilang penghujat sih enggak ya, tapi aku kasihan tau diskusi sama Oki ini. Kayak kalian tau gak sih, pernah membayangkan gini, kalian itu misalkannya tuh lagi jalan gitu kan, terus kalian punya radionya tuh udah rusak, tuh kayak kalian ngomong sama gitu, kita ngomong apa dia ngomong apa gitu. Si Oki mengajak Unirifa diskusi, temanya tentang ilahi yang begini. Apa sih ini, gak nyambung ya. Islam menuhankan Nabi Muhammad. Islam menuhankan Nabi Muhammad. Maaf, jangankan menuhankan manusia ya, kita roh aja kita nggak sudi loh menyembah loh. Jangankan kita nyembah orang loh ya, nyembah roh aja kita nggak sudi. Lu pikir kita nih animisme nyembah roh? Jangan mentang-mentang kalian itu gini loh bro, harusnya kalian tuh bangga nyembah orang, karena kan kalian yang memilih nyembah orang. Justru ketika kalian paksa kami menyembah orang dan kami mengatakan tidak dan kalian paksa, itu seolah-olah kalian tahu nyembah orang itu
penyembahan yang hina gitu loh. Kan kalian bilang tuh, Islam nyembah orang, kita nggak nyembah orang. Berarti kalian sadar bahwa menyembah orang itu adalah perbuatan sesat. Itu secara naluri loh. Artinya kalian sudah mengakui menyembah kepada orang itu adalah perbuatan yang sesat gitu loh. Artinya begitu. Definisi Rob apa? Pemilik. Rob itu artinya pemilik dan pemelihara. Jadi kalau kalian mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, sebenarnya kalian tuh malu nyembah manusia, lalu kalian pengen kami seperti kalian, padahal tidak ada secara akademis dan ilmiah tolol-tololnya umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad. Syahadatnya aja apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Sejak kapan pula kami mengatakan Muhammad ilah? Ada-ada aja kalian oten. Lagi pula sejak kapan Nabi Muhammad punya gelar Rob? Coba tunjukin sama aku di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad pernah digelari Rob. Nabi Muhammad tuh gelarnya lebih tinggi daripada itu, apa? Rasulullah. Ih, kalian apa sih? Kalau Tuhan mau kondo itu bukan sesat ya Umi. Oh iya, Tuhan mau kondo ini sesat teman-teman. Masa Tuhan kok kerjaannya nggak? Masa Tuhan modalnya cuman kenti, kan nggak mungkin. Harusnya Tuhan itu modalnya, dia Tuhan, dia menciptakan. Kalau dia pengen naik keledai contoh, dia ciptakan keledai sendiri, jangan ngambil punya orang. Kalau dia lapar, dia ciptakan makanan sendirilah, jangan ngambil punya orang. Nah makanya aku bilang kalau ada Tuhan yang doyannya minta-minta, berarti mau kondo. Kalau Nabi Muhammad itu diharamkan makan zakat dan sedekah guys. Artinya dia nggak boleh makan zakat dan sedekah. Itu sesat banget kalau ada Tuhan yang mau kondo ya guys, itu nggak bisa. Apalagi Tuhannya mau naik apa, mau naik kendaraan ngambil punya orang. Rasulullah beli guys, Rasulullah tuh beli kuda guys, ya. Kalau dihadiahi Rasulullah terima, tapi Rasulullah tuh nggak boleh minta-minta, ya, nggak boleh seperti itu. Sesama tukang cabul jangan saling menghina. Iya, kalian yang Tuhannya cabul jangan menghina ya. Tuhan cabul itu sama kayak gini. Kalian tau nggak definisi cabul itu apa? Itu aksi biosiisme itu termasuk cabul. Ngerti nggak maksudnya apa? Aksi biosiisme itu memperlihatkan kelaminnya ke orang lain. Jadi kalau ada Tuhan yang sengaja memperlihatkan kelaminnya ke orang lain, itu cabul guys ya. Nih, memperlihatkan kelamin ke orang. Nih aku kasih tahu ya. Jadi namanya itu gangguan eksibisionisme ya. Ini dia. Ya. Jadi namanya gangguan eksibisionisme. Gangguan eksibisionis adalah kelainan perilaku yang ditandai dengan suka memperlihatkan kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan atau keinginan dari orang tersebut. Jadi dia sendiri yang memang sengaja ingin diperlihatkan kelaminnya gitu. Ya. Nah, jadi orang ini terindikasi eksibisionisme. Itu namanya kelainan itu, gangguan eksibisionisme. Ya, itu cabul ya, karena dia cabul, dia pengen memperlihatkan anunya ke orang-orang, tujuannya nggak ngerti lah, untuk melihatkan ini anu gue gede atau apa, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu itu. Jadi kalau ada orang yang suka sengaja memperlihatkan kelaminnya ke banyak orang, maka dia adalah orang cabul ya. Apalagi cabul itu orang yang suka berkata-kata kelamin guys, contoh kayak apa-apa dianalogikan dengan vagina, kelamin, itu cabul banget itu, parah banget itu sudah. Ya, begitu ya. Oke Nandar. Yops, ganti tema kah? Nggak ada OT-nya naik. Dulu kita istirahat dulu aja. Gue pindah gereja dulu. Oke. Lu punya tema nggak? Gantian lah, capek gue cuap dari tadi lu diam aja lu. Gue udah 4 tema lo di sini, lu 1 tema aja enggak? 1 tema lah. Gua tak 4 tema, Tuhan mau kondo, raja seks, dusta dalam 3 hal, dusta dalam 3 hal nanti aja karena itu temanya pakai kerja ilmiah guys. Udah. Yang mau ada nggak yang naik? Oh ada 2 orang yang naik nih. Gua dari tadi nggak ada yang naik, makanya ini ada nih yang naik nih. Halo Om Lacu. Halo. Ini ada nama nih. Halo Om. Halo. Anda sapa dulu nih Om ini. Halo.
Halo. Waduh. Om. Halo Om. Omnya diam guys. Omnya salah pencet kali. Bentar, ini Om lu nggak? Bentar. Ini Om lu nggak? Insya Allah nanti Mesia punya keuangan yang mapan untuk pembiayaan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para apologet guys, sehingga kalau itu sudah terjadi maka Bunda Gembala akan semangat, teman-teman Bunda Gembala akan pintar semua insya Allah ya. Tapi kita kumpulkan uangnya sedikit-sedikit teman-teman ya, teman-teman, kita kumpulkan uang sedikit-sedikit. Uang itu untuk pemberdayaan para apologet di bawah naungan Bunda Gembala ya. Jadi kita tidak ada yayasan ya, kita independen. Kebetulan kontributor yang bergabung bersama Bunda adalah mereka-mereka yang percaya kepada Bunda ya, yang dekat dengan Bunda, hubungannya secara personal tuh dekat. Jadi Bunda bersama-sama. Halo Pak Aide Cuan. Halo Pak Edi Cuan. Ya silakan dari atas dulu saya sapa. Pak Edi Cuan. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bentar saya jawab dulu. Menyusui yang bukan suaminya apakah dosa? Loh kok dosa? Anak kan bukan suami kita. Gimana sih ini orang? Berarti menurut ini agama orang-orang ini sikona atau makan ini gimana sih? Kalau memang menyusui yang bukan suaminya berdosa, maka Bunda Maria berdosa menyusui Yesus yang bukan suaminya. Tuhan ente disusui sama manusia, apakah berdosa? Kan enggak. Gimana sih? Lagi pula memang menyusui itu menyusui laki ya. Wah otakmu kotor sih dek. ASI itu diperuntukkan untuk anak ya, begitu. Kok kotor banget ya otak-otaknya teman-teman kita Kristen ya. Oke lanjut, masalah seksual aja dibahas. Oke Pak Adi Cuan, ada yang mau sampaikan Pak? Tidak ada Uni, cuma bilang semangat Uni, semangat Siap siarkan ajaran Islam. Siap. Ya udah Uni. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Budi Hartono. Assalamualaikum Uni. Mau ditanya sedikit Uni, boleh? Apa itu? Begini, kebetulan saya tinggal di Palu, Sulawesi Tengah. Ada yang sedikit heboh yang terjadi di Morowali, kebetulan satu provinsi kan. Takutnya terjadi seperti Poso lagi nanti kejadian begini Uni. Jadi bagaimana kira-kira menurut tanggapan yang masjid di gambar-gambar salib? Bang Dandar mungkin tahu. Di Morowali. Ada beberapa hari ini viral. Pagar-pagar masjid. Ada yang viral itu. Ini ya, saya lihat dulu deh. Masjid mana ya? Takutnya nanti kan bisa berdampak seperti Poso lagi nanti kalau hal-hal begini tidak cepat ya, itu bisa jadi Pak, bisa jadi, itu bisa jadi terjadi. Kita nggak menutup kemungkinan itu pasti terjadi kalau yang kayak gitu-gitu, karena mereka kan tahu sendiri kan, mereka kalau udah mayoritas kan di mana, di Papua aja mereka, sedangkan mereka mayoritas di Papua aja mereka ingin keluar dari Indonesia, mana coba? Makanya sebaiknya pemerintah cepat redamlah masalah ini, nantinya menjalar efeknya lagi ini. Masalahnya Sulawesi Tengah ini sudah cukup aman dari hal-hal yang begitu, sudah trauma lah dengan kejadian kemarin. Mana ini saya nggak tahu nih beritanya, belum dapat berita saya. Kalau umat Islam ini kan lu jual gua beli ya kan, kita nggak boleh lari. Kalau ada orang yang mencoba untuk mengganggu ketenangan Indonesia, kita nggak boleh lari, kita boleh melawan. Itu kita umat Islam itu gitu ceritanya. Tapi biarkan menjadi urusan pemerintah, kita patuh dulu kepada pemerintah, biar pemerintah yang menyelesaikan tindakan-tindakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, kita harus ikuti gitu.
Ya, jadi memang Pak, dulu waktu Iya, terjadi di Poso itu memang benar sekali. Aduh, saya dapat cerita itu mengerikan sekali. Dan kita nggak usah jauh-jauh deh, kita nggak mau menghina satu agama tertentu ya, tapi memang penjajahan dilakukan oleh satu agama tertentu, kemudian asimilasi paksa, genosida, belum lagi sekarang aja lah, Papua itu kan mayoritasnya kan agama tertentu, malah pengen keluar dari agama ini. Ntar telepon dulu. Ya itu makanya takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Bentar. Ya mungkin itu aja Pak. Semoga pemerintah cepat menanggapi ini ya. Ya itulah. Nah, makasih nih atas bisa diterimanya saya masuk di room ini. Siap. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, kita tetap berhati-hati. Apapun kita lakukan prosedur pemerintah aja ikuti ya. Kita nggak usah nggak usah kita yang bikin ribut, rusuh, jangan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Edukasi aja. Bentar ya, aku ada chat masuk nih, Nandar, bentar. Oke. Ya, siap teman-teman ya. Jadi memang kita harus harus tetap menyerahkan segala keputusan kepada pemerintah kita. Apapun yang diatur oleh pemerintah kita yang berupaya sebaik mungkin kita harus patuh. Pemerintah kita punya yang namanya lembaga-lembaga seperti kepolisian, seperti tentara, seperti ada Densus 88, kemudian ada banyak ya, banyak. Jadi kita serahkan kepada mereka. Kalau saya sesuai dengan ajaran Islam, saya harus tunduk patuh kepada pemerintah kecuali kepada maksiat. Tapi kalau pemerintah mengajak kita maksiat, kita boleh untuk tidak ikuti, begitu ya. Bahkan ada dalil yang mengatakan jikalau bahkan pemerintah memukul punggungmu pun kamu tidak boleh melawan, itu ada dalilnya. Maksudnya apa? Itu menjaga ke diri kita supaya kita tidak celaka. Islam itu mengajarkan supaya kita tidak menzalimi diri sendiri. Nah, terlepas yang terjadi sekarang ini, apapun yang terjadi saat sekarang ini seperti kejahatan-kejahatan kepada kelompok-kelompok tertentu, kita jangan terlibat menyebarkan berita-berita yang belum tentu jelas. Makanya aku tuh nggak terlalu gampang percaya. Aku harus lihat dulu beritanya. Ada apa sih berita-beritanya gitu ya? Apakah berita-beritanya itu ada beredar? Aku belum lihat yang terjadi di Morowali itu, aku belum lihat sama sekali. Aku belum cek. Nanti kalau aku cek, aku dapat dari aku infokan kembali. Dan menginfokannya bukan untuk dijadikan sebagai penggiringan opini ya, bukan untuk bilang oh nanti tidak, tapi untuk menginformasikan supaya kita jangan terlibat dengan hal-hal seperti itu. Seperti itu ya guys. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.